Selamat siang Bapak Ibu pemirsa yang terkasih. Kembali lagi di acara Bincang Santai yang saat ini disiarkan dari channel GKJ Ndelanggu. Saat ini kita akan berbincang bersama-sama, kita akan mencoba kembali berdiskusi tentang tema hari ini yang diangkat adalah, oke saya lihat dulu tema hari ini, bicara tentang pandemi dan juga perjumpaan di tengah masyarakat. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya pandemi ini juga merupakan sebuah sarana untuk kita bersama-sama menyatakan dan juga mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saat ini saya akan ditemani dengan dua teman berbincang saya. Yang pertama ada Bapak Pendeta Pramadi Cahyono dari GKJ Ndelanggu, dan juga nanti akan ada Bapak Pendeta Radit dari GKJ Karangdowo. Kita akan berbincang-bincang seperti apa yang bisa kita diskusikan bersama di dalam diskusi live streaming ini. Buat Bapak Ibu yang mungkin akan memberikan komentar maupun pertanyaan, bisa dikirimkan melalui live chat. Dalam proses pengambilan gambar ini terdapat delay kurang lebih sekitar 15 menit, sehingga mungkin pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa langsung dijawab, tapi akan kami respon melalui akun chat official kami. Mari untuk yang pertama kita akan sambut Bapak Pendeta Pramadi Cahyono dan juga Bapak Pendeta Raditya Wisnu. Silakan Bapak-bapak untuk bergabung bersama saya. Oke, selamat siang Pak Pramadi Cahyono. Monggo Pak Pram mungkin bisa di tengah sini. Selamat siang Pak Radit, kembali berjumpa lagi. Oke, mungkin mic-nya bisa di. Oke. Ya, saudara terkasih, bersama saya sekarang Bapak Pendeta Pramadi dan juga Bapak Pendeta Radit. Bapak Pendeta Pramadi merupakan pendeta di GKJ Karangdowo, juga mengajar di Unitas Kristen Surakarta, dan juga Pak Radit, pendeta di GKJ Karangdowo. Saat ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang, tadi Pak, temanya adalah hari ini, pandemi menjadi sarana perjumpaan kemanusiaan dan kerjasama menghadirkan cinta kasih Tuhan. Seperti yang kita tahu, bahwa pandemi ini kan hadir tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, golongan, semua orang mengalami dampak dari pandemi ini. Pandemi ini menjadi sebuah keprihatinan kemanusiaan bersama, tidak hanya satu dua golongan tapi semua juga merasakan. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi sebagai umat Kristen di tengah pandemi ini, bahwa saat kita harus juga bersama-sama berkarya, tentu kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lainnya karena tentu kita berbagi hidup di dalam kehidupan ini. Mungkin mari kita akan ngobrol santai bersama dengan Pak Pendeta Pramadi dulu mungkin. Pak, bagaimana pandangan jenengan tentang pandemi ini? Di satu sisi memang mungkin ya membawa dampak yang luar biasa dalam segi kehidupan, tapi di satu sisi juga bahwa ini menjadi sebuah sarana perjumpaan karena ini sebuah bencana kemanusiaan yang terjadi sehingga setiap orang bisa saling berjumpa bahu-membahu untuk mungkin bertemu di dalam situasi pandemi ini. Monggo Pak. Ya, saya akan memulai dari ungkapan pandemi sebagai sebuah sarana. Artinya begini, pandemi sebagai sebuah sarana bisa kalau dibalik berarti memang ada sesuatu yang digunakan untuk menjadikan manusia bisa bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Pandemi sebagai sarana. Kalau dibalik berarti ada sesuatu juga yang menjadikan manusia tidak bisa bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Saya memulai dari tentang manusia. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, memang manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sedemikian sempurna sesuai dengan gambar Allah. Allah adalah pengasih, berarti dalam kesempurnaan ciptaan Allah terhadap manusia, manusia juga ada kasih. Jadi pada dasarnya setiap manusia mempunyai benih
cinta kasih. Akan tetapi di dalam kehidupannya, benih cinta kasih ini karena ego manusia seringkali dipendam begitu dalam sehingga manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Hal yang kedua, kita tahu dan kita percaya bahwa Allah memelihara atas dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini di dalam kasih pemeliharaan Allah, termasuk pandemi corona yang sekarang kita rasakan. Memang agak sulit membayangkan atau bisa menyatakan bahwa pandemi merupakan pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaan. Nah, pemahamannya demikian. Pemeliharaan Allah dalam pandemi itu dinyatakan pertama, bahwa manusia yang diciptakan Allah memiliki akal budi, berarti pemeliharaan Allah menghendaki manusia dengan akal budinya menciptakan, menemukan sesuatu yang dapat menetralisir pandemi ini dengan akal budinya. Sehingga akal budi manusia dikembangkan, disemangatkan, ditumbuhkan oleh Allah untuk bisa menciptakan sesuatu. Itu pemeliharaan. Hal yang kedua, kata pemeliharaan ini juga ditujukan ketika manusia ditumbuhkan kesadaran akan hidup sehat. Jadi pemeliharaan berarti Allah menghendaki supaya manusia menjaga kesehatan masing-masing. Mungkin selama ini tidak sadar akan pentingnya kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, pemeliharaan berarti Allah menumbuhkan rasa untuk menjaga kesehatan. Pemeliharaan yang ketiga berarti bahwa di dalam peristiwa ini Allah menumbuhkan cinta kasih pada manusia untuk memelihara, mempedulikan terhadap sesamanya. Sehingga pandemi sebagai sarana dapat dipahami bahwa di dalam peristiwa ini Allah menumbuhkan kesejatian manusia yang sebenarnya adalah mengasihi. Pertanyaan memang seringkali kenapa kok harus lewat pandemi, kok tidak lewat lainnya? Ya kita tidak tahu, tapi itulah salah satu mungkin yang dikatakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesejatian manusia yang sebenarnya adalah cinta kasih. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, maka tumbuhlah kesadaran manusia akan cinta kasih. Dan kesadaran inilah yang menjadikan manusia bertemu satu dengan yang lainnya, berbagi kasih di mana mereka mau menolong, menghibur, menguatkan. Dan manusia dalam hal ini memang tidak mengenal agamanya apa, rasnya apa, karena sejak semula Allah menciptakan manusia menurut gambarnya di dalam cinta kasih Allah. Nah, itulah artinya pandemi sebagai sarana di mana manusia menumbuhkan cinta kasih, dan dalam cinta kasih ini manusia bersama dengan yang lainnya. Oke, ini menarik nih yang tadi disampaikan Pak Pram. Jadi Pak Pram berangkat dari bagaimana bahwa pandangan bahwa melalui pandemi ini juga merupakan bentuk bagian dari pemeliharaan Allah yang mungkin sebenarnya tidak tergapai oleh banyak alam pikir manusia gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin juga sulit untuk bisa dipahami gitu. Bagaimana kok melalui pandemi bisa menjadi sebuah sarana pemeliharaan. Tapi di balik itu tadi dikatakan bahwa manusia dikembalikan melalui pandemi kepada sesuatu yang menjadi awal dari kesejahteraan manusia itu adalah cinta kasih itu sendiri. Pak Radit, bagaimana? Ini melihat bahwa sebagai sebuah sarana. Iya, jadi saya teringat dengan saudara-saudara yang ada di lereng Merapi. Jadi bagi mereka Merapi itu, Eyang Merapi itu mengagumkan sekaligus juga menggetarkan. Nah, saya mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pram karena ini menarik bagi saya dan juga bagi banyak orang bahwa pandemi ini pemeliharaan. Sementara masyarakat kita seringkali mengatakan ini Pak Geblok begitu kan. Kata Pak Geblok itu kan kayak wabah itu kan kayak penghukuman itu loh. Nah, ketika tadi kemudian saya teringat saudara-saudara Merapi setiap terjadi erupsi itu mengatakan bahwa yang Merapi itu adalah yang mengagumkan dan juga menggetarkan. Iya. Mengagumkan itu karena di balik ledakan itu kemudian terjadi juga sebuah pembaruan kehidupan. Sehingga akhirnya berkali-kali mereka mau direlokasi, mereka nggak mau. Karena mereka juga mendapat berkat dari Eyang Merapi. Banyak hal yang mereka rasakan. Lalu kemudian juga mereka juga mengakui bahwa yo ojo digawe dolanan Eyang Merapi itu. Itu loh. Artinya bahwa ketika Eyang Merapi memang
suatu ketika kayak marah begitu, ya menggetarkan mereka. Menggetarkan mereka, beberapa korban jiwa juga ada. Nah ini menarik ketika tadi Bapak Pendeta Pramadi mengatakan bahwa pandemi ini juga pemeliharaan. Iya, mungkin betul. dikaitkan dengan lingkungan yang sudah rusak ya Pak mungkin. Iya, betul. Yang sudah rusak, termasuk juga kultur kehidupan yang sudah rusak. Betul. Karena ada juga artikel yang menuliskan mengatakan setelah ini akan muncul kultur baru. Harapan kita begitu ya. Ya. Jadi Pak Bram menyinggung bahwa kultur manusia itu kan awalnya cinta kasih. Betul. Ya kan, tapi kemudian karena keegoisan manusia, individualis manusia, kultur itu menjadi hilang. Iya. Nah, hanya sayangnya kenapa caranya yang dipakai kok pandemi begitu loh. Nah, itu mungkin Pak Bram bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya. Atau mungkin kalau pertanyaan bisa dibalik, kenapa harus nunggu ada pandemi gitu, baru kita muncul kesadaran bahwa iya kita harus bersama gitu. Ini kan ini menarik Pak. Ini mungkin bisa Pak Pram memberikan komentar ini. Kenapa pandemi atau tadi itu kenapa harus nunggu pandemi ya gitu? Ya, sebenarnya dalam sejarah manusia sudah berulang kali Tuhan menyatakan akan kasih-Nya kepada manusia, akan mengingatkan manusia akan tugasnya memelihara atas alam dan ciptaan ini. Tetapi semua peringatan, semua teguran yang diberikan Tuhan dari hal yang sepele itu tidak pernah digagas, tidak pernah diperhatikan. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan semu mantri esem bupati dupak bujang. Artinya janjane nek wong kleru di esemi wae iki wis ngerti nek aku iku kleru dan harus menarik. Berubah. Tapi gandeng derajatnya derajat bujang ya harus didupak. Wah, ini didupak menarik. Itu berarti memang harus begini gitu loh, karena memang ya wis dikandani bola bali orang ngerti, diperingatkan bola bali tidak mengerti. Kita tahu kehidupan masyarakat saat ini Allah sudah memperingatkan lewat adanya tentang efek dari pemanasan global, dari hal yang tentang bagaimana limbah yang tidak dapat daur ulang dan seterusnya. Tetapi ternyata itu semua tidak digubris oleh manusia. Mungkin salah satu didupaknya itu lewat pandemi. Karena lewat pandemi COVID ini mengajar manusia untuk kembali kepada kebersihan. Apa arti kebersihan, apa arti kesehatan, apa arti untuk menghargai orang lain, apa arti untuk saling menjaga, menolong orang lain. Dan dalam kenyataannya dalam beberapa berita yang disampaikan, dengan adanya lockdown di beberapa kota daerah, bumi membersihkan dirinya sendiri, betul. Alam menjadi segar. Mungkin itu yang jadi ya kebebalan manusia lah yang mungkin harus mendatangkan kenapa pandemi ini. Sehingga kalau ingin tidak ada pandemi lagi ya jangan bebal. Ya, menarik apa yang disampaikan Pak Pram gitu, melihat bahwa bisa jadi ini sesuatu yang mungkin juga perlu direfleksikan manusia bahwa kita juga perlu memperbaiki diri gitu ya. Jadi mungkin karena sebenarnya sebelumnya mungkin ada banyak pertanda gitu mungkin, tapi karena kita tidak memperhatikan dengan baik gitu akhirnya. Bagaimana Pak Radit? Mungkin bisa, ini mungkin juga pandangan teodise cukup berlaku di sini ya. Maksudnya iya, pandangan teodise cukup berperan gitu di dalam awal diskusi kita untuk nanti mengarah kepada perjumpaan yang berikutnya. Ya, kalau ini kembali lagi ke Merapi tadi bahwa Eyang Merapi itu adalah yang mengagumkan dan menggetarkan, Allah mungkin juga bisa kita maknai sebagai yang mengagumkan dan yang menggetarkan gitu loh. Ya, artinya bahwa Allah sebenarnya ingin kembali kepada apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa kultur awal manusia itu adalah kebaikan, cinta kasih. Nah, mungkin hal ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali lagi ke kultur itu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita gereja ini tampil kembali ke kultur itu, kehidupan yang seperti apa yang kemudian bisa menjadi sebuah perjumpaan kita di pandemi ini itu. Iya, menarik karena memang banyak gereja kan sekarang mencoba untuk melakukan aksi-aksi keluar di tengah pandemi ini gitu. Tapi memang mungkin juga ada beberapa yang menjadi benturan di dalam pemahaman gereja tentang bagaimana perjumpaan ini dimaknai di dalam gereja. Bagaimana gereja mampu menghadirkan diri nyata tidak hanya kepada mungkin ke dalam sesamanya, tapi juga bisa berjumpa dengan lian yang ada di luar kita. Mungkin kita bisa melihat
apa toh yang menjadi tantangan gitu loh. Tantangan saat kita mencoba untuk menghadirkan cinta kasih ini itu tidak hanya di dalam lingkup kita, tapi juga kita mampu untuk ke arah sana karena kita mencoba untuk dikembalikan lagi kepada cinta kasih itu. Mungkin ada ini Pak, apa yang menjadi tantangan dalam apalagi dengan konteks dan juga kultur sosial kita gitu, atau mungkin juga karakteristik kekristenan kita di Indonesia ini seperti apa? Bicara tentang berjumpa dengan lian yang ada di luar. Ya, jadi memang karena kehidupan manusia di dalam keegoannya, dia terus hanya mementingkan keberadaannya, golongannya, dan seterusnya. Nah, sehingga bagaimana cinta kasih Allah ini dinyatakan menjadi sesuatu yang mungkin sangat sulit untuk diwujudkan karena manusia yang jatuh dalam keegoannya tadi. Nah, itulah sebabnya bahwa sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia dan menjadikan kasih dari bagian dari keberadaan manusia itu, di sini manusia dikembalikan kepada keberadaannya. Dikembalikan itu mungkin dalam bahasa agama bertobat. Bertobat untuk kembali kepada realitas dirinya. Nah, memang manusia berbuat baik seringkali banyak tujuannya, motivasinya. Tetapi apapun tujuannya, harusnya kita kembali kepada dasar dari cinta kasih itu yang menjadi dasar kehidupan manusia. Bahkan seringkali agama menjadi sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang membedakan antara satu yang lain. Sehingga pertanyaannya, manusia diciptakan untuk agama atau agama diciptakan untuk manusia. Nah, tapi kalau kita kembali kepada dasar cinta kasih ini, apapun latar belakangnya, agamanya, manusia dikembalikan kepada dirinya sendiri. Sehingga dasar dari gereja adalah bagaimana manusia kembali kepada kitahnya, keberadaannya sebagai makhluk yang mengasihi. Dan panggilan ini dinyatakan di dalam bentuk yang setulus-tulusnya untuk menyatakan, menghadirkan cinta kasih Allah. Jadi motivasinya untuk menyatakan, menghadirkan cinta kasih Allah sehingga tidak perlu memandang siapa yang harus saya tolong, dengan siapa saya harus bekerja sama, tapi benar-benar dia tergerak untuk bersama-sama dengan semua menolong semua. Nah, jadi itulah yang harusnya menjadi motivasi gereja. Tidak perlu memandang gereja apa, teologianya apa, tapi kembali kepada dasar hidup manusia. Nah, kata pertobatan tadi, jadi jangan dianggap pertobatan harus tidak. Pertobatan yang saya maksud adalah perubahan, kembali kepada siapakah manusia itu. Menarik. Oke. Kalau kita bicara tentang perjumpaan gitu, kalau kita mau bicara sejauh mana tuh Pak, apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya sejauh mana kita berharap terhadap perjumpaan ini? Apakah yomung ketemu bagi sembako dan sebagainya, atau kita berharap juga ada sebuah perjumpaan yang lebih dalam, ada sebuah rekonsiliasi terhadap sebuah relasi yang mungkin selama ini berada di dalam saling ketercurigaan gitu. Jadi saat kita kita sama-sama membagikan cinta kasih ini, ternyata kita saling mengenal, ada perjumpaan yang lebih dalam. Ya, mungkin Pak Radit mungkin bisa melihat bagaimana Pak, sejauh mana toh yang bisa kita harapkan dalam perjumpaan di tengah situasi ini? Iya, ada dua hal yang coba saya kaitkan dari apa yang juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Pramadi. Yang pertama terkait dengan pemaknaan ulang terhadap pekabaran Injil begitu ya. Karena selama ini pekabaran Injil kita maknai sebagai perekrutan jiwa-jiwa baru, tapi dari yang disampaikan Bapak Pendeta Pramadi, pekabaran Injil itu menurut saya berarti malah berbagi berita baik. Ya, harusnya begitu, berbagi berita baik. Nah, ketika ini kita maknai sebagai pemberitaan kabar baik, perjumpaan kita adalah perjumpaan untuk memberitakan hal-hal yang baik, memberitakan cinta kasih itu sendiri. Nah, yang kedua, berarti di sini kemudian kesempatan atau ini waktu gereja hadir memberitakan kabar baik ini. Nah, ini kan yang mungkin juga perlu kita kritisi, karena selama ini keberadaan kita belum hadir di kehidupan masyarakat kita, sehingga akhirnya kultur di masyarakat ini kemudian lebih didominasi oleh kultur-kultur yang nyuwun sewu lah, lebih egois, individualis. Nah, seharusnya gereja masuk hadir dengan kultur cinta kasihnya. Ya kan, gereja harus menjadi bagian dari masyarakat, termasuk juga gereja menjadi bagian dari ekologinya.
ya kan? Ini kan juga penting. Ketika gereja nggak hadir, gereja akan kesulitan untuk berbagi kabar baik terhadap lingkungan. Karena kenyataannya juga begitu. Kalau tadi sudah diuraikan oleh Pak Pramadi, ya kan, bahwa lingkungan berbenah diri, lingkungan berbesih diri, sehingga akhirnya mungkin juga kita terkena dampaknya ketika lingkungan ini berbenah diri dengan siklusnya. Nah, kalau kita nggak hadir berbagi kabar baik baik dengan sesama kita maupun dengan alam kita, ya kita akan terus terdampak. Jadi di sini perjumpaannya menurut saya. Jadi bukan lagi identitasnya itu persoalan jumlah kita nanti akan semakin banyak atau berkurang, itu, tapi identitas kita adalah bagaimana kita bisa hadir dengan berbagi kasih. Iya, menarik. Jadi memang lebih secara holistik itu ya. Kita tidak hanya berjumpa pada sesama, tapi juga kita menyadari juga berjumpa dengan ekologi kita gitu ya. Kita semakin itu juga. Oke, menarik. Nah, mungkin ini Pak, ini saya sebagai mungkin yang mengamati gitu ya. Seringkali kan gini, di dalam gereja juga misalnya ada umat yang merasa bahwa kalau kita berjumpa terlalu dalam misalnya gitu, ada ketakutan, nah misalnya gini, ada ketakutan bahwa nanti kita terpengaruh, nanti kita akan seperti ini seperti itu, sehingga seringkali perjumpaannya adalah perjumpaan yang ya kerjasama yang pada umumnya maksudnya yang sangat memang dibatasi gitu. Kerjasama ini hanya di sini ya sudah selesai gitu. Ini bagaimana mungkin Pak Pram bisa melihat fenomena ini bahwa ada ketakutan di warga saat kita mencoba untuk berjumpa dengan lian yang ada di luar kita gitu. Ada seperti mencoba untuk tetap memberikan benteng meskipun di tengah kerjasama gitu. Ya, jadi saya ingin menganalogikan ke dalam kisah kejadian kita, kisah penciptaan, di mana Allah menciptakan pria dan wanita. Artinya dalam penciptaan itu ada sesuatu yang sama. Mereka sama-sama gambar Allah. Tapi juga ada sebuah kenyataan memang mereka berbeda. Nah, dalam ciptaan Allah pria dan wanita, Allah menghendaki untuk bekerja sama, untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, untuk saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga perintah Allah untuk memelihara dunia ini menjadi tercipta. Jadi pria dan wanita bekerja sama untuk menyatakan shalom atau damai sejahtera, kabar sukacita kepada dunia. Dunia itu sesama dan juga alam ciptaan lainnya. Nah, artinya dalam implikasi sekarang memang kita harus paling tidak kita berpikir ulang tentang dogma kita, tentang ajaran kita yang seringkali menjadikan ya tadi ketakutan tadi. Sehingga saya harus menjadi mereka atau mereka harus menjadi seperti saya. Nah, kalau kita kembali ke dalam kisah kejadian tadi kan kehendak Allah hanya satu, bagaimana shalom ini dinyatakan. Nah, di satu sisi memang kita sadar adanya perbedaan-perbedaan pemahaman, dogma, dan seterusnya. Tapi biarlah perbedaan itu jangan menghalangi cinta kasih yang ada antara satu dengan yang lainnya. Karena cinta kasih itulah yang mempersatukan, yang menjadikan satu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Perkara agamane opo, ya kita tidak usah khawatir saya terpengaruh masuk sana atau sana masuk sini. Tapi bagaimana kita yang pertama bekerja bersama untuk menghadirkan cinta kasih Allah. Nah, dengan seperti ini bukan berarti saya mengatakan lalu menghapus agama, tidak. Tapi itu jangan menjadi penghalang untuk menyatakan cinta kasih. Nah, karena dalam cinta kasihlah kita bisa bertemu. Nah, pertemuan itu menjadikan kita satu, berusaha bagaimana menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang terdampak, mereka yang berkekurangan karena khususnya kalau kita bicara soal pandemi ini, ya aksi pertama mungkin dengan sembako atau apa. Tapi yang kedua tidak berhenti pada situ saja. Bagaimana mengubah? Artinya dari kelemahan yang dirasakan mereka, keterbatasan mereka, bagaimana kita bekerja sama mengubah untuk menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Jadi kita jangan hanya memberi sembako, tapi menciptakan lapangan kerja atau sesuatu yang lain meskipun dalam situasi yang terbatas. Setiap manusia pasti punya ide kreativitas.
yang tidak terbatas. Nah, ini bisa kita ciptakan. Nah, antara golongan satu dan golongan lainnya bekerja sama untuk menciptakan ide kreativitas ini, bagaimana mereka tertolong tidak hanya soal sembako tapi juga soal yang lainnya. Yang ketiga, lebih daripada itu bagaimana kita bersama-sama, kalau sekarang kita bicara soal PSBB, bagaimana kita bersama-sama mentaatinya, menjaga, itu juga butuh kerja sama. Bagaimana kita menghibur mereka yang tidak mudik untuk tetap bisa diam, stay di tempatnya, tidak merasa kesepian, tidak merasa kehilangan. Nah, itu juga wujud dari kerjasama itu. Yang ketiga, mungkin ini tatarannya lebih tinggi lagi, ya bagaimana kita menciptakan sesuatu yang menjadi obat paling tidak untuk masalah ini. Itu butuh kerjasama. Sebab saya mendengar dari media sosial tentang negara satu dengan negara lainnya dalam menciptakan virus ini malah bersaing gitu loh. Kenapa kok harus bersaing? Karena motivasinya keuntungan dari hasil obat itu. Tapi bagaimana kita bekerja sama itu dalam tingkat yang lebih besar. Artinya kerjasama ini dimulai dari hal yang sepele, tapi ada komitmen untuk mau berbagi bersama yang dilandasi, diikat oleh cinta kasih, tanpa memandang keuntungan apa yang saya dapatkan, tapi bagaimana kita menolong sesama. Ini menarik sekali. Dengan tadi motivasinya, penekanan pada bagaimana motivasinya. Kalau seperti ditampilkan Pak Pram, contoh tadi, bisa jadi malah situasi ini bukan menjadi sebuah sarana perjumpaan, tapi malah ajang, menjadi gelanggang untuk menunjukkan gitu. Saya jauh lebih bisa membantu lebih banyak, saya bisa. Ini bagaimana Pak Radit? Kalau saya mencoba membingkai bahwa kehidupan keagamaan kita itu harus diletakkan dalam kemanusiaan. Jadi kerangka besarnya adalah kemanusiaan. Jadi keagamaan kita itu harus diletakkan di situ. Jadi kalau malah keagamaan kita itu merusak kemanusiaan, ini harus kita koreksi. Ya kan, tadi yang disampaikan Pak Pram ini kan menampakkan memang bahwa kemudian perjalanan hidup keagamaan itu membentuk juga akhirnya perilaku-perilaku yang satu dengan yang lainnya malah kapitalis begitu ya. Jadi di saat seperti ini malah mencari keuntungan. Nah, ini yang riskan. Tidak hanya di bangsa-bangsa, di ini kota-kota kita pemimpin-pemimpin ini kebetulan juga berdekatan dengan pilkada itu, ini juga kesempatan. Akhirnya dibingkai untuk kepentingan-kepentingan mereka, bukan lagi kemanusiaan yang diutamakan. Nah, ini seharusnya kita disadarkan bahwa bingkai kehidupan kita, perjalanan atau praktek keagamaan kita harus dilekatkan di kemanusiaan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kemudian kita masih kuat ini superioritas keagamaan kita. Kita sebagai agama yang dari atas begitu pemahaman kita. Sehingga akhirnya kemudian kita melihat kultur atau daerah atau tempat yang kita kunjungi itu mereka dari bawah, sehingga akhirnya kemudian terjadilah bukan komunikasi relasi, tetapi adalah sebuah penindasan. Nah, ini yang kerap terjadi, ya kan? Penindasan dibalut dengan, penindasan dibalut dengan itu tadi kan, makna keselamatan dan sebagainya. Ini kan menurut saya perlu untuk kita juga pelan-pelan lah kita maknai ulang bahwa tidak ada gunanya ketika kita hanya mengedepankan, mengunggulkan superioritas kita itu loh. Karena kenyataannya toh ketika kita berhadapan dengan pandemi ini semua sama itu loh. Bisa kena itu loh, dan juga semua juga terdampak lah. Ini yang seharusnya dua hal ini tadi, bahwa bingkai kehidupan kita harus dilekatkan kepada kemanusiaan, dan mari kita untuk berani tidak lagi mengunggulkan superioritas keagamaan kita, nggak ada gunanya menurut saya. Nah, ketika kita berani seperti itu, kita akan bisa berjumpa dengan lian itu bukan sebagai musuh dalam prasangka kecurigaan, tapi kita akan melihat bahwa mereka manusia yang pada awalnya memang dikehendaki oleh Allah untuk menghiasi alamnya ini dalam cinta kasih yang diberikan Allah. Harusnya begitu. Menarik. Mungkin ada komentar Pak Pram tentang superioritas ini. Apakah ini dampak dari kolonialisme yang kita rasakan gitu loh, yang karena selama ini kan kekristenan gitu seringkali dianggap sebagai agama yang superioritas karena hadir dari barat, dan sejarah
memperlihatkan bahwa kita diperlakukan mungkin berbeda dengan orang-orang pribumi lainnya saat itu gitu mungkin Pak. Ini mungkin bisa diberikan komentar tentang ini. Ya, jadi dalam pemahaman pengajaran Kristen tentang kejatuhan manusia dalam dosa, ya itulah memang awal dari keegoisan itu muncul gitu. Sehingga ada penindasan pria terhadap wanita, tidak memandang sebagai sesuatu yang sederajat, sesuatu teman berkarya bersama, tapi menjadi rewang, sesuatu yang lebih rendah. Nah, keegoisan manusia ini terus muncul dan berkembang seiring dengan zaman yang ada, yang dibalut dalam keagamaan, yang dibalut dalam hal-hal yang lain, budaya juga termasuk di dalamnya. Sehingga kalau dalam sejarah kekristenan, karena orang Eropa merasa lebih superioritas dari yang lainnya, sehingga sampai sekarang kan mungkin di antara orang-orang Indonesia masih memandang wah orang Eropa itu lebih pinter, lebih baik daripada orang asli pribumi. Ya ini karena didikan dari rasa superioritas dan inferioritas tadi itu. Nah ini yang harus dirubah, bahwa setiap orang punya kedudukan, punya keberadaan yang sama di hadapan Allah. Sehingga mereka harus melepas budayanya dalam arti ego budaya, ego agama, ego macam-macam untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, ketika mereka menjadi manusia yang sesungguhnya, mereka dapat saling menyapa dalam budaya, dalam bahasa, dalam agama yang bisa bersama-sama gitu loh. Sehingga agama, budaya itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi, tapi justru yang menopang, mensupport manusia untuk bisa bertemu dengan sesamanya. Nah di Jawa sebenarnya sudah ada salah satu tugas manusia adalah memayu hayuning bawono. Jadi kesadaran itulah, kita tidak usah memandang saya lebih tinggi atau lebih bagaimana, tapi ayo kita bersama-sama, karena Allah menghendaki kita memayu hayuning bawono. Menarik ini. Menarik ini. Ini harusnya ada Jawa-Jawanya menarik iya, ini. Ini nampak kalau Pak Pram ini betul sedang studi di Indonesia gitu. Betul. Jadi tidak perlu kita merasa tidak inferior harus ke luar negeri begitu. Karena kita kaya akan nilai-nilai itu sebenarnya digali ini. Menarik ini. Mungkin di sesi berikutnya Pak kita bicara tentang kebudayaan Jawa dengan Pak Pram ini ya. Menarik. Nah, ini kan tadi kita bicara tentang dalam aras ideal Pak, dalam sebuah konsepsi bahwa segala sesuatu harus mengarah ke sana sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kita berjumpa dengan sebuah realitas, sebuah tantangan-tantangan yang nyata di dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan umat kita. Apa yang dalam pandangan jenengan ini, apa yang menjadi kayak selaput yang begitu tebal di dalam umat kita? Dan kalau kita bicara ngoceh ini tuh gimana? Apa yang kita perlu lebih dahulu kita coba untuk sadari bersama gitu Pak, karena bagaimanapun tidak bisa terlepas kita berjumpa juga di dalam secara praksis ada hal-hal yang juga menyelubungi saat kita mencoba untuk berdialog, berjumpa secara terbuka di dalam kehidupan gereja. Ya, kalau saya mengajak untuk kita mulai berani tidak menggunakan kata-kata kita membela agama atau kita membela Tuhan. Ini yang menurut saya seringkali kemudian memperangkap kita dalam perjumpaan kita. Seakan-akan kita perlu membela kekristenan, seakan-akan kita perlu membela ketuhanan, gitu loh. Padahal sebenarnya yang perlu dibela kita. Nah, karena konsep yang menurut saya kurang tepat itu, ini yang kemudian lebih diperlihatkan adalah kecurigaannya. Ya kan, seakan-akan Allah itu kemudian tidak bisa melakukan karya-karyanya di luar kita. Kita batasi dalam sudut-sudut pandang kita yang seharusnya berani kita akui bahwa kita ini kan terbatas ketika kita mencoba memahami atau mengkonsepkan tentang karya Allah. Nah kita berani membuka selaput ini. Itu bahwa kita sedang tidak membela kekristenan atau kita membela ketuhanan kita, tapi memang kita sedang mempraktekkan praktek keagamaan kita yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menghadirkan cinta kasih. Kita seringkali merasa lalu kemudian bagaimana ini peran kita? Nah di sini malah saya mengajak kalau begitu kita malah membatasi peran Roh Kudus.
Seakan-akan nanti Roh Kudus tidak bergerak. Iya. Yang bergerak kita. Padahal Roh Kudus lebih berkuasa daripada kita. Nah, di sini kita membatasi peran Roh Kudus malah. Ya, menarik ini. Mungkin Pak Pram ada komentar. Bagaimana kita berjumpa dengan realitas bahwa ya tadi gambaran ideal kita mengarah ke sana, tapi ada sebuah selubung yang mungkin berada di sekitar kita, Pak. Ya, seringkali agama itu mengajak manusia untuk membela Tuhan, Pak. Membela Tuhan dengan segala keberadaannya. Tapi menurut saya justru malah lucu, karena justru Tuhan yang menyuruh kita untuk membela sesama. Gusti Allah wis rasah dipikirke, mergo Gusti Allah wis bisa melakukan segala sesuatu. Justru Allah memerintahkan pada kita untuk membela sesama dan dunia ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan membela Tuhan itu malah lucu ya. Lucu gitu. Gusti kok Sehingga dibilang. kalau kita membela sesama, ya memang itulah yang dikendaki oleh Bentuk kehadirannya nyata ini berarti. Iya, kehadirannya nyata, betul. Jadi membela Tuhan mungkin dalam arti menyatakan Allah di dalam keberadaan terhadap sesama. Jadi memuliakan Tuhan dalam tindakan kepada sesama, tindakan yang membangun, yang mengasihi, yang menolong. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara soal Roh Kudus, saya mencoba membayangkan sebenarnya dalam term Jawa itu dikatakan manunggaling kawula Gusti. Yeah. Apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan manunggaling kawula Gusti? Ketika Roh Kudus hadir ada dalam diri manusia, dalam Galatia dikatakan buah-buah roh adalah kebaikan, kejujuran, kebenaran yang diperlawankan dengan buah-buah daging. Sehingga saya membayangkan manunggaling kawula Gusti itu ketika manusia bersama dengan Allah menyatakan kehendak Allah akan kasih itu. Itulah manunggaling kawula Gusti. Sehingga Allah, karena Yesus berkata, kamu akan melakukan lebih besar lagi kalau roh itu ada padamu. Jadi kita dapat menyatakan Allah dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata yaitu tindakan-tindakan kasih tadi. Sehingga menjadi manusia yang bersama dengan Allah, menjadi manunggaling kawula Gusti bukan berarti lalu kita hanya secara pribadi bersama dengan Allah, tapi kita bersama dengan Allah menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, yang endingnya ya tadi memayu hayuning bawono. Sehingga memang tadi kembali ke tema tadi, pandemi ini mengajak pada kita untuk kembali kepada diri kita sendiri, siapakah kita sendiri, dan ketika kita bertemu akan kesadar akan kita sendiri bahwa kita adalah Allah, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah dan orang yang menyatakan kasih Allah, sehingga melalui peristiwa ini kita berbagi kasih dan menyatakan kasih Allah. Oke, menarik ini. Menarik Pak Radit. Ini mumpung ada Pak Pram, saya mau tanya, ini karena kita kan berlatar belakang GKJ, Pak ya. Ini sebenarnya kan gini, kalau tadi saya melihat dari apa yang dikatakan Pak Pram, sepertinya sebenarnya kebudayaan Jawa itu memiliki kekayaan apa ya? Seperti kita tuh punya alatnya di dalam kebudayaan Jawa gitu, dalam menjaga situasi ini. Karena menurut saya memang Jawa kan syarat sekali dengan perjumpaan, gitu. Mereka kaya sekali dengan perjumpaan. Nah ini kalau saya mau tanya apa yang terjadi dengan Jawa yang ada di GKJ sehingga sepertinya kok apa nggih? Maksudnya iya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Pak Pram kan sepertinya apa yang diungkapkan Pak Pram adalah berangkat dari nilai-nilai Jawa yang sebenarnya harusnya melekat dalam diri kita sebagai seorang Jawa. Ini kalau Pak Pram melihat mungkin Pak Ines jenengan kayaknya sebagai juga penghayat Jawa ini bisa melihat apa yang terjadi Pak sebenarnya Pak. Ini sebenarnya Jawa tadi kan sebenarnya memiliki itu semua sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kejawaan kita gitu. Ya kalau boleh saya mengatakan GKJ secara umum Jawa ini Jawa nanggung. Jawa nanggung tegasnya gini, wah kami sudah beribadah dengan cara Jawa, memakai gamelan, bahasa Jawa dan macam-macam. Tapi apakah itu benar-benar Jawa? Ya belum tentu, karena hanya sebatas sandang gitu ya. Ya gamelannya. Wah kami sudah berbahasa Jawa sudah begini, tapi seringkali nanggung.
Bahkan ya bukan mengkritik tapi seringkali teman-teman pendeta juga sudah berpakaian Jawa, tapi apakah sudah mengerti makna dari filosofi yang ada dalam pakaian itu dan seterusnya. Karena nyatanya semuanya masih terpengaruh oleh budaya Barat. Menarik. Jadi kita hanya memvariasi musik saja, memvariasi pakaian, memvariasi bahasa, tapi sebenarnya Jawa itu apa? Itu yang masih kurang. Nah, memang keinginan saya untuk melihat tentang sejauh mana atau budaya Jawa ini sebenarnya ada dalam GKJ, dalam totalitas yang ada pada GKJ, tidak hanya sekedar pakaian sandangan saja. Nah, karena itu saya mencoba untuk mengartikan pertama memang soal tadi, misalnya soal manunggaling kawula Gusti itu apa, soal guru itu apa, soal kuasa itu apa, sehingga memang banyak hal yang menjadi PR kita. Nah, karena itu memang GKJ harus belajar. Masalahnya mungkin GKJ sering untuk orang-orang yang minat dalam bidang ini sangat sedikit sekali. Jadi kembali melihat Jawa di dalam GKJ gitu ya mungkin ya, kembali sejauh mana. Ya memang harus ke GKJ-nya, kita tidak bisa kemana-mana. Iya, ke GKJ saja. Yang lain biaran. Pak Radit mungkin bisa melihat ini, karena ini tadi dengan Pak Abram itu selalu menggunakan berangkat dari nilai-nilai Jawa yang sebenarnya mungkin ada di sekitar kita gitu loh. Ada bahasa yang mengingatkan kita dari peninggalannya Kiai Sadra ya. Jawa nanggung, Londo ya urung. Serba nanggung. Iya kan? Jawa nanggung, Londo ya urung begitu kan. Nah, saya melihat juga pola-pola kehidupan keagamaan kita di Indonesia. Saya mencoba membedakan di sebelum tahun 65 dan sudah 65 ya. Jadi kita hidup di era setelah 65 ini, di mana memang kemudian keagamaan, politik identitas itu mulai menguat. Sehingga akhirnya kemudian kultur Jawa atau budaya Jawa atau nilai-nilai kehidupan Jawa itu kemudian juga mulai terkikis. Padahal kalau kita pakai ini juga bisa menjadi sarana bagi gereja itu hadir di masyarakatnya, tidak hanya sekedar memvariasi bahasa, memvariasi pakaian begitu. Tidak hanya sekedar itu, meskipun juga kemudian itu ya cukup menggembirakan ketika kita melihat orang mau memvariasi bahasa, memvariasi musik, memvariasi pakaian. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya, bahwa ketika kita pakai nilai-nilai masyarakat Jawa, termasuk tadi yang Pak Bram katakan, memayu hayuning bawono, begitu loh, memayu hayuning bawono ini kan menjadi tanggung jawab semua umat manusia. Orang Jawa diingatkan di situ. Tanggung jawab umat manusia adalah memayu hayuning bawono. Nah, GKJ harus berani juga mengakui bahwa dirinya bagian yang terpanggil dari masyarakatnya untuk memayu hayuning bawono, memperindah alam semesta ini, ya kan? Harusnya begini, sehingga akhirnya kemudian kita tidak lagi merasa malu dengan lokalitas kita. Seringkali kita malu dengan lokalitas kita, dengan budaya-budaya yang ada. Ketika kita mempraktekkan budaya-budaya itu bersama dengan masyarakat yang lain, kita merasa malu dengan sekarang ini yang mungkin mulai marak drakor dan sebagainya, begitu itu loh. Iya, menarik sebenarnya, bahwa kalau dilihat dari perbincangan kan sebenarnya perjumpaan itu harusnya sudah menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita sebagai Jawa ya, apalagi dengan banyak kegiatan-kegiatan juga di dalam kultur Jawa yang sebenarnya sangat syarat akan sebuah perjumpaan, yang malah kadang di dalam kekristenan menjadi direduksi gitu loh, maksudnya menjadi dipersempit lagi gitu, misalnya seperti adanya syukuran dan sebagainya. Ini kan sebuah sarana juga sebenarnya yang menjadi unik untuk perjumpaan di dalam kehidupan bergereja dan juga bermasyarakat. Mungkin ada lagi Pak komentar bicara tentang perjumpaan dan sarana ini, apa yang mungkin gereja yang perlu gereja lakukan secara nyata, dan juga dengan pola pikir apa, dengan motivasi apa gereja harus berjalan saat ini Pak. Mungkin menjadi jadi headline-nya nih dari jenengan Pak Pramonggo. Saat ini perlu lakukan apa dengan motivasi dan pola pikir yang seperti ini? Iya, saya mencoba menganalogikan dengan tradisi di masyarakat syukuran, selamatan, yang dimana dari banyak orang berkumpul menjadi satu,
bersama-sama mempunyai doa, permohonan, niat yang sama atas ujub apa yang dari menjadi hajatan tadi, syukuran tadi. Artinya di situ mereka tidak dibatasi lagi oleh si A, si B, tapi ada satu kesamaan, ada satu motivasi, ada satu keinginan untuk menyeimbangkan kembali alam raya yang tidak seimbang ini untuk menjadi sesuatu yang harmoni. Jadi ada tindakan bersama untuk menyeimbangkan alam raya ini. Sehingga COVID-19 ini dianggap sesuatu yang tidak menyeimbangkan, sehingga harus dilakukan. Nah, karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana gereja bersama-sama dengan masyarakat, dengan golongan apapun, untuk datang berkumpul bersama. Untuk datang berkumpul bersama dengan niat yang sama, bagaimana kita menyeimbangkan supaya menjadi sesuatu yang harmoni kembali. Nah, tindakan menyeimbangkan ini, berkumpul bersama ini memang butuh pengorbanan. Di dalam tradisi Jawa memang setiap hajat syukuran itu pasti sebenarnya ada simbol kurbannya. Entah aingkung, entah apa, itu simbol kurban. Nah, pengorbanan di sini adalah bagaimana setiap orang yang datang, setiap orang yang berkumpul bersama itu memang mau berkorban bagi untuk orang lain atas dirinya sendiri. Berarti cinta kasih memang membutuhkan pengorbanan. Tidak ada cinta kasih yang tidak pengorbanan. Entah itu waktu, dana, tenaga. Nah, tapi semua itu diniati bersama-sama. Kita berkumpul, kita bersama-sama bersedia meskipun ada pengorbanan di dalamnya untuk menciptakan sesuatu yang indah. Nah, setelah syukuran biasanya lalu punya keyakinan bahwa pakebluk, sesuatu yang tidak baik, niat yang baik pasti akan tercipta. Nah, saya yakin kalau kita bisa melakukan itu bersama-sama dengan semua unsur masyarakat, semua golongan untuk berkumpul bersama, mempunyai niat yang sama, berkorban bersama, menyatakan cinta kasih, pasti alam raya akan menjadi harmoni kembali. Menarik ini, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ini kalau ada penonton tepuk tangan ini. Ini memang dari segala sisi ini bisa diulas oleh Pak Pram. Mungkin saudara-saudara yang ada di rumah, kalau misalnya mau mengajukan sebuah pertanyaan, karena kita menyadari bahwa ini ada delay waktu antara studio dan juga yang panjenengan semua di rumah lihat, jadi kan tetap bisa mengirimkannya. Nanti saya akan memforwardkannya ke Pak Pram dan saya akan mencoba membalaskannya dengan akun channel dari GKJ Delanggu, atau juga nanti Pak Radit juga bisa memperkaya di sana melalui akun dari GKJ Karangdowo. Seperti itu. Mungkin sampai saat ini belum ada pertanyaan, baru halo, hai, asik, tanda love gitu ya. Ini menunjukkan minat yang tinggi untuk menyaksikan ini. Harapannya juga ini bisa menjadi berkat gitu ya buat teman-teman. Kalau Pak Radit, monggo Pak, mungkin menjadi pesan yang harus gereja perlu lakukan di tengah percobaan. Pandemi ini kita hadapi, ini ketika masyarakat Jawa itu memasuki bulan Nyadran. Jadi sebelum Ramadan itu ada bulan Nyadran. Nah, di sekitaran kita ada sebuah budaya yaitu bersih desa atau merti deso. Dan itu menjadi sarana perjumpaan bagi banyak orang. Lintas agama dan sebagainya, mereka bersih desa yang diwujudkan dengan ada bancaan bareng di situ, dan yang menariknya lagi kemudian mereka nyekar bareng di makamnya leluhur. Nah, ini kan menarik. Jadi ketika pandemi ini kita hadapi, kita berada sebenarnya di situasi itu, yang kemudian kemarin di beberapa tempat akhirnya mereka melakukan itu secara termaknai ulang. Biasanya wayangan, terus makan bareng, karena ada distancing social distancing ini, pembatasan sosial, mereka maknai ulang. Tapi mereka tetap hadir, nyekar di makam. Nah, karena mereka mengatakan, mereka meyakini bahwa ketika desanya dibersihkan bareng-bareng, itu akan mengembalikan lagi harmoni. Seperti yang disampaikan Pak Pram tadi, menurut saya artinya bahwa masyarakat kita sebenarnya secara bersama-sama telah diwarisi sebuah budaya-budaya di mana bahwa ketika hidup ini tidak dijaga bareng, ketika ada ketidakseimbangan, dampaknya itu bagi semuanya.
Nah ini pentingnya Kristen juga memahami seperti ini. GKJ memahami seperti ini. Bahwa kehadiran dia juga untuk menyeimbangkan ini. Menarik. Tidak hanya menjadi Kristen, tapi juga bagaimana kita juga hidup di dalam budaya yang sebenarnya sudah sangat kaya gitu ya Pak ya, dengan segala alat-alat yang pemahaman filosofi yang membantu kita untuk juga bisa menghadapi situasi ini sebagai sebuah sarana juga perjumpaan dengan sesama dan juga untuk menyatakan kasih. Ini menarik sekali. Mungkin ini terakhir Bapak, closing statement dari panjenengan berdua. Kalimat singkat padat agar teman-teman di rumah bisa memahami bahwa ada sesuatu yang perlu mereka lakukan setelah melihat video ini. Monggo Pak, dari Pak Pram. Iya. Kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dalam penuh kesempurnaan, dinyatakan dalam cinta kasih-Nya. Karena itu, kasihilah sesamamu untuk menolong saudaramu yang sedang menderita. Ajaklah teman-teman, sahabat, dan siapapun juga, bahkan yang orang yang tidak engkau kenal, untuk bersama-sama menolong mereka. Karena di dalam tindakan cinta kasih bersama, disitulah Allah dinyatakan. Ya, terima kasih. Ini merinding saya. Monggo, Pak Radit. Ya, ajakan saya adalah mari kita mempraktekkan keagamaan kita dalam bingkai kemanusiaan. Sehingga di situasi apapun yang kita lihat adalah kemanusiaan. Manusia itu butuh cinta kasih. Maka ketika kita meletakkan dalam bingkai kemanusiaan, kita akan terus selalu bisa menghadirkan cinta kasih Allah. Gereja akan makin hadir dan kita akan berani berelasi tanpa ditakuti bayang-bayang atau prasangka-prasangka yang akhirnya kemudian membuat kita saling tidak rukun, tidak damai dan sejahtera. Mari kita lekatkan dalam bingkai kemanusiaan. Cinta kasih dan kemanusiaan. Kata kunci hari ini kiranya bisa juga membawa dampak di dalam kehidupan kita bersama, juga bisa menyadarkan kita tentang situasi ini juga bisa menjadi sarana untuk kita menyatakan kasih, berjumpa dengan sesama. Harapan saya, pesan saya adalah terus saksikan diskusi melalui obrolan santai ini, bincang santai. Minggu depan kita juga akan berjumpa lagi dengan narasumber yang lain dan juga tema yang berbeda. Tetap saksikan, untuk pengumuman akan dibagikan beberapa hari sebelum ditayangkan. Jadi teruslah bersama kami untuk terus bersama-sama berdiskusi dan juga merasakan setiap sapaan Tuhan melalui obrolan dialog yang terjadi. Jangan lupa buat Bapak Ibu, Saudara semua yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ataupun sebuah komentar, bisa langsung diberikan melalui live chat yang ada. Nanti sebisa mungkin kami akan mencoba membalas melalui akun official GKJ Karangdowo dan juga GKJ Intelanggu. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih Pak, terima kasih karena ini tidak